Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi. Bu. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia untuk memimpin doanya? Saya, Bu. Silakan. Silakan Nak Sela. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Nak Sela yang telah memimpin doanya. Apakah ada yang tahu kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Belum tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Jadi kita hari ini akan melakukan kegiatan BKP. BKP itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang berjumlah 4-10 orang yang sedang kita lakukan saat ini. Dan di dalam BKP juga memiliki dua topik. Topik yang pertama itu adalah topik tugas yang diberikan oleh pemimpin kelompok seperti oleh guru BK. Yang kedua itu topik bebas berdasarkan keputusan bersama-sama. Di dalam BKP juga memiliki peraturan. Jadi saat anak-anak ada yang ingin berpendapat, silakan mengangkat tangannya atau raise hand. Dan jika ada temannya yang sedang berbicara, silakan disimak, jangan memotong pembicaraan. Apakah ada yang tahu tujuan dari kita melakukan kegiatan BKP ini? Harisa, Bu. Silakan Nak Harisa. Jadi tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu menambah teman, Bu, serta menambah wawasan. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat Nak Harisa. Yang lain, apakah masih ingin berpendapat? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan. Nah, silakan Nak Putri yang mau berpendapat. Kalau menurut saya, Bu, bimbingan kelompok ini juga berguna untuk melatih cara kita berkomunikasi, Bu. Ya, benar sekali ya yang dikatakan teman kalian. Menambahkan, jadi tujuan kita melakukan kegiatan BKP ini adalah untuk menambah ilmu dan menambah wawasan serta menambah teman. Apakah anak-anak sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah kita lanjut ya. Anak-anak sudah siap belum untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Kok belum semangat? Sepertinya kita harus melakukan ice breaking dulu ya, supaya anak-anak lebih semangat. Apakah anak-anak siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, jadi kita hari ini akan melakukan ice breaking. Permainannya itu lakukan apa yang dikatakan Ibu. Contohnya ya, ketika Ibu bilang pegang hidung, tapi Ibu megang telinga, siapa yang megang telinga berarti dia salah. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Pegang hidung. Baik, Bu. Pegang mata. Baiklah, sepertinya anak-anak sudah fokus ya. Kita lanjut lagi kegiatan berikutnya. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Ada yang tahu kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Belum, Bu. Belum. Jadi kita hari ini akan membahas tentang say no to drugs. Untuk itu Ibu akan membagikan PPT-nya. Anak-anak harap disimak PPT yang Ibu akan bagikan ya.
Baik, Bu. Apakah PPT-nya sudah muncul di tempat anak-anak? Masih loading, Bu. Ya, baik. Bu. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Baiklah. Jadi kita hari ini akan membahas tentang narkoba atau topiknya cyanotype drug. Pertama kita akan membahas tentang pengertian narkoba. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu narkoba? Saya, Bu. Silakan, Nak Aisyah. Narkoba itu ialah obat-obatan terlarang. Ya benar sekali ya yang apa dikatakan Aisyah. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Silakan Nak Meli. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat Nak Meli. Masih ada yang berpendapat? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan apa itu pengertian narkoba. Jadi narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kecanduan narkoba. Anak-anak ada yang tahu bagaimana ciri-ciri orang kecanduan narkoba? Saya, Bu. Silakan. Silakan Nak Yola terlebih dahulu. Baiklah Bu, terima kasih. Yang pertama ada ciri fisiknya itu matanya itu jadi cekung, pipinya jadi apa sih Bu? Kempet kayak itu nah Bu. Tulang pipinya membesar, nggak ada daging seperti itu Bu. Terus badannya kurus, emosinya tidak stabil, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lagi yang ingin berpendapat? Harisa, Bu. Silakan Harisa. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Jadi, menurut Harisa, ciri-ciri pengguna narkoba ini, yang pertama itu susahnya berkonsentrasi ketika belajar, kemudian dia ini Bu, lebih suka menyendiri, dan yang ketiga ini sakau, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih juga kepada Harisa. Ada yang ingin pendapat lagi? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan. Jadi, ciri-ciri kecanduan narkoba itu yang pertama, pecandu kerap mengalami perubahan suasana hati. Yang kedua, depresi. Yang kedua, depresi atau euforia. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, mulai melakukan tindakan kriminal. Yang kelima, sering sakit. Dan yang keenam, kondisi kesehatan fisik kronis. Ketujuh, perasaan bersalah dan malu. 8, halusinasi dan delusi. 9, impulsivitas. Yang ke-10, kemampuan kenikmatan kesenangan menurun. Dampak kecanduan narkoba. Anak-anak ada yang tahu bagaimana dampak dari kecanduan narkoba? Harisa, Bu. Silakan Harisa. Jadi,
dampak kecanduan narkoba ini membuat masa depan kita menjadi suram, Bu. Serta bagi kesehatan juga tidak baik karena bisa menyebabkan kematian, Bu. Terima kasih. Ya, benar sekali pendapat Nak Arisa. Teman yang lain, apakah masih ingin pendapat? Saya, Bu. Silakan Nak Wahyuni. Baik, terima kasih, Bu. Menurut saya dampak dari penyalahgunaan narkoba itu membuat miskin, Bu, bagi orang-orang yang ekonominya di bawah. Karena kan narkoba itu sifatnya kecanduan, jadi ada keinginan untuk mengkonsumsi terus-menerus. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya pendapat teman-teman kalian. Ibu akan menambahkan dampak kecanduan narkoba ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dampak terhadap fisik, seperti gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada paru-paru. Yang kedua, dampak terhadap psikis, seperti lamban kerja, ceroboh dalam bekerja, hilang kepercayaan diri. Dan selanjutnya dampak terhadap lingkungan sosial, seperti gangguan mental, antisosial, dan pendidikan menjadi suram. Cara mencegah... Ibu, ya. Bu. Tadi kan dikatakan ya, dampak terhadap lingkungan sosial itu seseorang kecanduan narkoba ini menjadi antisosial. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Nak Arisa. Teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu? Saya, Bu. Silakan Nak Aisyah. Jadi yang dimaksud dengan antisosial itu kan orang yang memakai narkoba itu otomatis kayak makainya itu sembunyi-sembunyi, terus juga cara berkomunikasinya itu beda sama orang-orang biasa. Nah, jadi maka dari itu orang-orang narkoba itu tuh lebih memilih untuk meminimalisir berkomunikasi dengan orang-orang, maka dari itu disebut dengan antisosial. Itu, Bu. Ya, benar sekali pendapat teman kalian. Gimana Anak Arisa, apakah sudah mengerti? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Terima kasih untuk Aisyah dan Ibu. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan membahas cara mencegah kecanduan narkoba. Anak-anak ada yang tahu bagaimana cara mencegah kecanduan narkoba? Harisa, Bu, boleh menambahkan nggak, Bu? Boleh, silakan Harisa. Jadi, terima kasih, Bu, sebelumnya atas kesempatannya. Jadi, cara mencegah penyalahgunaan narkoba ini yang pertama, kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat, Bu, agar kita tidak terpengaruh pada lingkungan yang negatif, yang nantinya bisa menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua ini, menyibukkan diri dengan organisasi, karena kan dengan organisasi ini kita bisa menyalurkan bakat, minat, serta kemampuan kita dalam bidang yang kita tekuni. Kemudian yang ketiga ini, selalu ketika kita mempunyai masalah, kita ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Bu, daripada mendekatkan diri kepada narkoba, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pendapat Narisa. Yang lain, adakah yang berdampak lagi? Saya, Bu. Silakan Nak Wahyuni. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba itu dengan melakukan hobi dan membangun citra diri yang positif. Terima kasih. Ya, bagus sekali pendapat Nak Wahyuni. Yang lain masihkah ada yang pendapat? Saya, Bu. Silakan Nak Aisyah. Nah, jadi kita tuh juga harus bisa milih teman, Bu. Jadi kalau misalnya teman kita positif, otomatis kita melakukan hal positif, dan demikian sebaliknya kalau misalnya kita negatif, kemungkinan besar kita bisa terjerumus dengan menggunakan narkoba itu, Bu. Terima kasih, Bu.
Ya, benar sekali ya pendapat teman-teman kalian. Ibu juga akan menambahkan bagaimana cara mencegah kecanduan narkoba. Cara mencegahnya itu ada 5. Yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat rehabilitatif, dan yang kelima represif. Sampai di sini apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Harisa, Bu, izin bertanya. Silakan Harisa. Ya, di PPT Ibu kan di sana dikatakan bahwa cara mencegah kecanduan narkoba itu yang pertama promotif, Bu. Nah, Harisa kurang paham, Bu, sama maksud dari promotif itu apa. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali pertanyaan Harisa. Baiklah, Ibu akan menjawabnya ya. Jadi, maksud promotif di sini, program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Kepada anak Harisa, apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan juga nggak apa-apa, Bu. Ya, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalnya promotif itu sama saja seperti pencegahan. Nah, jadi apa, Bu, bedanya promotif sama preventif, Bu? Bagus sekali ya pendapat Nahrisa. Teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu? Saya, Bu, saya mau mencoba, Bu. Silakan, Nak Sela. Jadi kalau promotif itu kita lebih kayak mengenalkan dulu apa sih sebenarnya narkoba itu. Nah, terus apa kiranya dampak dari narkoba itu sendiri. Nah, kalau preventif kita itu diberitahu cara mencegahnya dan cara menghindari dari narkoba itu sendiri. Gitu menurut saya, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pendapat Nak. Kepada Nak Aisyah, apakah sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan hadir untuk melakukan kegiatan PKP pada hari ini. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak Sela. Jadi, setelah mempelajari materi hari ini, kita sebaiknya menjauhi dan menghindari menghindari menggunakan narkoba dan lebih memilih lagi lingkungan atau teman-teman. Kita juga harus memiliki citra diri yang positif terhadap diri sendiri. Gitu, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan Nak Sela. Yang lain apakah masih ingin berpendapat? Harisa, Bu. Silakan Nak Harisa. Nah, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita sebagai pelajar harus bisa menjauhi narkoba karena narkoba ini merupakan zat berbahaya yang bisa merusak tubuh kita dan menyebabkan kematian serta menyebabkan individu itu memiliki masa depan yang suram. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat teman-teman kalian. Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Senang, Bu. Ya, yang lain gimana perasaannya? Menurut Harisa ya, Bu ya,
perasaan Harisa ini sangat senang karena di sini selain kita mendapatkan pengetahuan baru, di sini kita juga bisa menambah teman, Bu. Ya, benar sekali pendapat Harisa. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doanya? Harisa, Bu. Boleh nggak, Bu? Silakan, Nak Harisa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.